Selamat datang semuanya di podcast aku, Rama Agasti. Nah, untuk di episode kali ini saya akan membawakan satu buah tema yang sering banyak menjadi satu buah topik yang menarik, yang menurut diriku sendiri ini sangat relate dan banyak dipertanyakan oleh kaula-kaula muda di zaman sekarang. Nah, untuk temanya itu apa? Untuk temanya yaitu 3 cara agar hidup kamu menjadi lebih produktif. Buat kamu nih yang mungkin kadang merasa bingung harus melakukan apa, padahal sesuatu tersebut sudah diingat di kepala kamu, bahkan sudah dijadwalkan sebelumnya. Jadi menarik untuk kita bahas. Langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, sebelum mulai, aku mau jelasin dulu kenapa hal itu bisa terjadi. Menurut riset yang telah aku pelajari, dan aku membaginya ke dalam 3 cara. Dan ketiga cara ini bisa membuat kamu menjadi lebih produktif. Bahkan bukan cuma sekedar tip, tapi aku pun juga sama. Aku menggunakan ketiga cara ini untuk membuat diriku menjadi lebih produktif di setiap harinya. Oke, untuk tips yang pertama adalah utamakan hal yang paling urgent menurut dirimu. Untuk tips yang pertama, saya akan jelaskan. Saya akan memetaforakan semisal kamu adalah seorang pekerja kantor nih, atau kamu seorang karyawan di satu buah perusahaan. Mungkin kalau kita seorang pekerja, pasti sudah disuguhkan beberapa job desk yang telah ditentukan gitu ya. Jadi udah ada job desknya nih. Nah, kamu bisa pilih job mana yang menurut dirimu itu urgent. Urgent yang aku maksud di sini kan opsional. Semisal kamu disuruh mengerjakan tugas A dan tugas B. Tugas A menurutmu lebih sulit dan dibutuhkan tenggat waktu pengerjaan yang lebih lama. Sedangkan tugas B, pekerjaan yang relatif mudah, dan kalau kamu nggak kerjain sekarang, bos kamu bisa marah. Nah, di sini sudah terlihat jelas kan perbedaannya. Kamu harus bijaksana dalam menentukan tugas mana yang harus segera kamu selesaikan. Pastinya semua orang pasti akan pilih tugas B. Karena kenapa demikian? Karena tugasnya cenderung mudah dan tenggat waktunya pun sedikit. Jadi seseorang pasti akan memilih tugas yang mudah dulu dan dengan waktu yang diberikan pepet, istilahnya itu kepepet ya teman-teman. Jadi tips yang pertama bisa kamu catat di notebooknya kamu, tulis di bagian yang pertama, utamakan hal yang paling urgent menurut dirimu sendiri. Oke? Nah, untuk tips yang kedua yaitu membuat mapping dan manajemen job. Nah, setelah kamu tahu hal yang paling urgent dalam hidupmu, kamu bisa lakuin tips ini, yaitu manajemen pekerjaan atau mapping job. Kamu segala job kamu dalam sehari, kamu tulis tuh di buku kamu. Kenapa aku sebutin dalam sehari? Kenapa enggak 1 minggu, 1 bulan, bahkan 4 bulan mungkin ya? Karena kenapa aku enggak rekomendasiin yang jangka waktu lama? Kalau sepengalaman aku, ketika aku tuliskan semua job dalam 1 bulan, yang aku alamin
bukan tambah produktif, malah tambah bikin diriku stres. Karena setiap aku lihat job desk yang sudah kutulis tadi, semakin aku kepikiran. Jadi kepikiran, kok job aku gak habis-habis, kok job ini susah banget ya. Nah, jadi di situ diriku sudah mulai stres. Alhasil job desk yang harusnya aku kerjain di hari itu jadi nggak terselesaikan karena fokusku nggak fokus ke sana, tapi fokus ke hal-hal yang memang belum aku kuasai gitu. Nah, karena itu tadi terlalu kepikiran dengan job desk yang harus aku kerjakan, jadi membuat diriku tidak terfokus. Nah, untuk tips yang kedua ini yaitu membuat manajemen pekerjaan, kamu bisa tulis juga di catatan handphone kamu, di buku, atau enggak kamu bisa tulis di satu buah kertas kosong, lalu kamu bisa tempelin kertas tersebut di dinding, di laptop kamu, atau enggak di mana aja biar kamu bisa ingat terus dan kamu nggak lupa untuk membaca manajemen job yang telah kamu buat tadi. Nah, untuk yang tips yang terakhir, dan aku rasa banyak orang yang sering mengabaikan tips ini, padahal tips ini sangat krusial sifatnya yang bisa menentukan dirimu apakah masih stuck di situ-situ aja atau kamu sedang berkembang. Untuk tipsnya adalah evaluasi di hasil akhir. Setelah kamu mungkin sudah menyelesaikan setiap pekerjaan yang kamu kerjakan, untuk sebagai reminder dirimu saja, kamu bisa pelajari lagi apa yang menurut dirimu kurang dari hasil kerja kamu sendiri. Atau istilahnya kamu bisa cek bersilang dari awal ke akhir, begitu sebaliknya dari akhir ke awal pekerjaan kamu hari ini misalnya ngerjain tugas A, kamu bisa cross check tuh tugas A dari awal ke akhir apakah ada yang kurang, terus kamu cek lagi dari akhir ke awal apakah ada yang kurang. Ketika mungkin kamu menemukan apa yang kurang dari pekerjaan kamu bisa mengevaluasinya sejak saat itu dan kamu mulai catat kembali di buku harianmu tentang perencanaan pekerjaan tadi. Semisal aku mau mengistilahkan ya, semisal kamu seorang pekerja nih, jadi seorang cleaning service dan kamu disuruh bosmu untuk mengepel lantai dengan keadaan lantai itu yang masih kotor dan berdebu, debunya tuh kering teman-teman. Tidak mungkin dong kalau kamu langsung pel, pasti harus disapu dulu agar kotoran kering dan debu tadi tidak ikut terpel. Yang ya kamu tahu sendiri lah, kalau lantai berdebu, kotor, kering, terus kamu pel, pasti bakal bukan tambah bersih tapi malah tambah kotor, jadi kotorannya itu kemana-mana. Nah, tips mengevaluasi di hasil akhir ini bisa kamu gunain atau kamu aplikasiin dalam setiap pekerjaan kamu, dan aku yakin dirimu bisa menjadi lebih produktif jika kamu melakukan ketiga tips yang tadi aku sebutin. Nah, jadi itu tadi ketiga tips yang bisa aku berikan menurut hasil riset diriku sendiri dan yang sudah aku buktikan kepada diriku. Hasilnya sangat maksimal dan membantu sekali bila diaplikasikan dengan benar. Oke, mungkin itu saja pembahasan di video kali ini.
Buat kalian yang mungkin baru saja bergabung atau baru saja mendengarkan podcast ini, silakan bisa kalian share ke teman kalian agar teman kalian juga bisa mendapatkan inspirasi dan wawasan baru yang telah aku sampaikan di podcast kali ini. Nah, jika kamu merasa dengan video ini kamu merasa terbantu, silakan bisa kamu like, bisa kamu follow juga akun ini, atau boleh juga kamu request hal apa lagi yang harus saya berikan dan saya bagikan di segmen selanjutnya. Kamu bisa tulis di kolom komentar mau request apa, silakan. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Tetap semangat dan jangan pernah berhenti untuk terus belajar tumbuh. Bye bye.